Alasan investor di IKN Nusantara belum bergerak, masih sebatas LOI, belum ada definitive agreement. Sejumlah investor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kaltim, belum bergerak hingga saat ini. Ada alasan yang mendasari investor di IKN Nusantara masih belum bergerak. Hingga saat ini, sejumlah investor IKN Nusantara masih sebatas membuat Letter of Intent, LOI, dan belum ada definitive agreement. Salah satunya adalah dari Ciputra Group. Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menegaskan, Ciputra sebagai pengembang pertama yang tertarik untuk berpartisipasi membangun hunian berikut fasilitasnya di IKN Nusantara. Rencananya, Ciputra akan membangun di lahan seluas 300 hektare di IKN Nusantara. Namun hingga saat ini, Ciputra masih menunggu kepastian status lahan. Menurut Budiarsa, status lahan adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah jika ingin pembangunan di IKN mengalami percepatan. Memang ada hal-hal yang perlu difinalkan pemerintah khususnya tentang status tanah, yang rencananya akhir Juli akan ada konsep yang akan dianut di IKN, ujar Budiarsa saat paparan publik, di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023. Jika status tanah jelas, lanjut Budiarsa, akan mendorong investor swasta bergerak cepat menindaklanjuti komitmen yang sudah tertuang dalam Letter of Intent, LOI, menjadi Definitive Agreement atau perjanjian yang mengikat secara hukum, ditandatangani bersama dan disampaikan oleh perwakilan resmi dari para pihak yang terlibat. Nah, sekarang belum ada Definitive Agreement. Selain itu, masih ada hal-hal yang ditunggu investor, termasuk tentang skema kerjasamanya. Kalau itu sudah selesai, kami bergerak, dan perkembangan di IKN akan jauh lebih cepat, cetus Budiarsa. Kendati demikian, menurut Budiarsa, potensi IKN sangat menarik. Terlebih telah ada peraturan pemerintah, PP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. IKN terus terang sangat menarik, imbu Budiarsa. Terminal Bandara Pangsuma dibangun persiapan daerah penyangga IKN. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan Bandara Pangsuma Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan membangun terminal penumpang, salah satu wujud persiapan Kapuas Hulu sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, IKN, ke depannya. Kapuas Hulu akan jadi daerah penyangga IKN. Keberadaan Bandara Pangsuma akan menjadi bandara pendukung ketika IKN sudah difungsikan, kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, saat peletakan batu pertama pembangunan terminal penumpang Bandara Pangsuma Putus Sibau, di Putus Sibau Kapuas Hulu, Rabu. Disampaikan Fransiskus, pembangunan terminal penumpang di Bandara Pangsuma Putus Sibau tersebut bersumber dari dana APBN Kementerian Perhubungan dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar 47 miliar rupiah. Menurutnya, dengan dibangunnya terminal penumpang Bandara Pangsuma Putus Sibau akan menjadikan Bandara Pangsuma lebih representatif untuk perkembangan daerah ke depannya, sebab Kapuas Hulu selain kabupaten berbatasan dengan negara Malaysia, juga berbatasan dengan Kalimantan Timur yang merupakan daerah IKN. Dikatakan Fransiskus, Kapuas Hulu akan menjadi daerah strategis sebagai salah satu daerah penyangga IKN, sehingga Bandara Pangsuma Putus Sibau akan menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Kapuas Hulu. Dijelaskan dia, pembangunan terminal penumpang Bandara Pangsuma Putus Sibau dianggarkan melalui Kementerian Perhubungan dengan nilai kontrak pekerjaan kurang lebih 47 miliar rupiah, dengan sistem pekerjaan tahun jamak yaitu tahun 2023 hingga tahun 2024. Dalam desain terminal penumpang itu perpaduan tradisional dan modern, sehingga akan memiliki ciri khas tersendiri dan akan menjadi salah satu bandara termewah untuk bandara tingkat kabupaten di Kalimantan Barat, ucapnya.
Mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Kapuas Hulu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan juga perjuangan Ketua Komisi V DPR RI yang telah banyak memperhatikan pembangunan di daerah, salah satunya infrastruktur jalan dan jembatan serta termasuk juga pengembangan Bandara Pangsuma. Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Syamsur Rizal, secara virtual mengharapkan terminal penumpang Bandara Pangsuma tersebut akan meningkatkan level of service bahkan jadi ikon baru kebanggaan daerah Kapuas Hulu. Saat ini di Kapuas Hulu penerbangan hanya 4 kali dalam seminggu, tentu perlu ditingkatkan jumlah penerbangannya, harapnya. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menjelaskan dirinya sudah sejak lama mengawal pembangunan untuk pengembangan Bandara Pangsuma Putus Sibau. Dia menyebutkan pada tahun 2009 lalu, saat masih kapasitas hanya bisa pesawat ATR 42, kemudian dilakukan pembangunan perpanjangan runway menjadi 1.900 meter sehingga bisa pesawat ATR 72. Terminal penumpang kita masih kecil kalau untuk bandara kelas 2 seperti Bandara Pangsuma, sehingga kembali saya perjuangan agar dibangun terminal penumpang dan saya yakin Bandara Pangsuma Putus Sibau bandara kelas 2 termegah di Kalimantan Barat, katanya. Lazarus pun berharap kepada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk rutin mengadakan kegiatan berskala nasional dan internasional agar dapat mendongkrak pemanfaatan bandara, termasuk juga mempermudah tumbuhnya investasi baru di Kapuas Hulu. Selain itu, dia juga meminta agar Kapuas Hulu menjaga iklim investasi serta dapat berupaya meningkatkan jumlah penumpang untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Kapuas Hulu. PUPR mulai bangun jembatan jalur utama logistik IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mulai membangun jembatan duplikasi bentang pendek di Pulau Balang di Kalimantan Timur. Jembatan duplikasi ini selain menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara juga sebagai jalur utama angkutan logistik juga salah satu akses menuju Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, jembatan duplikasi ini penting untuk melengkapi jembatan Pulau Balang bentang pendek sekaligus menghubungkan jembatan Pulau Balang yang sudah selesai pembangunannya. Nanti setelah jembatan ini dioperasikan, tentu sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi volume lalu lintas yang tinggi, juga sebagai jalur logistik. Jembatan ini bagian dari jaringan konektivitas menuju IKN, kata Danis dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR, Selasa, 27 Juni 2023. Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang berada sekitar 500 meter dari jembatan bentang panjang Pulau Balang yang telah selesai pada 2021 lalu. Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang dibangun berdampingan dengan jembatan lama sepanjang 470 meter telah rampung pada 2015. Adapun jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang dibangun sepanjang 511 meter dengan tipe rangka baja yang terdiri dari 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat. Konstruksi jembatan mulai dibangun Januari 2023 sesuai kontrak senilai Rp471 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Adikarya Duta Jakon, KSO. Saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai 11,6% dengan serapan keuangan 25,5%. Danis menuturkan, pembangunan jembatan duplikasi yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara ini sekaligus akan meningkatkan konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Kalimantan. Diketahui saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan akan melanjutkan perjalanan ke kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya harus memutar dengan jarak sekitar 80 km dengan waktu tempuh 4 jam.